berbicara tentang konsep keselamatan di dalam Islam itu, maka sebenarnya Islam itu adalah keselamatan itu sendiri. Islam itu dalam bahasa Arab itu berasal dari kata salam. Kalau dalam bahasa Ibrani itu shalom, artinya selamat gitu kan. Jadi Islam itu kata perintah, selamatlah. Orang yang menganut agama Islam namanya orang-orang yang diselamatkan. Makanya saya agak kurang setuju itu kebudayaan masyarakat Indonesia ketika menyapa para penganut beragama itu dengan kata muslim dan non-muslim. Saya tidak setuju karena non-muslim itu sebenarnya itu punya makna yang negatif. Non-muslim itu artinya orang-orang yang tidak selamat. Karena muslim itu adalah orang yang diselamatkan, sementara non-muslim itu tidak selamat. Jadi saya agak kurang setuju. Bahkan saya hampir ingin mengatakan itu sebenarnya lebih tepat menggunakan kata kafir. Karena kafir itu sebenarnya punya makna yang lebih netral, yang menunjukkan perbedaan orang-orang yang mengimani Al-Quran sebagai kitab suci dan orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran sebagai kitab suci. Itu namanya kafir. Itu jauh lebih bagus ketimbang istilah non-muslim. Nah, kalaulah Islam itu adalah keselamatan itu sendiri, maka seharusnya Adam itu agamanya adalah Islam. Begitu juga dengan Nabi Nuh, agamanya juga adalah Islam. Begitu juga dengan nabi-nabi setelahnya, Abraham, Musa, termasuk Yesus itu Islam. Karena kenapa? Semua ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu itu, tidak terkecuali Yesus, itulah adalah ajaran keselamatan. Dari zaman Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh dalam dosa, itu udah dikenal dengan konsep keselamatan. Dari penyembelihan binatang untuk menutupi aurat Adam dan Hawa. Kemudian, jika kita bicara tentang terminologi keselamatan, itu hanya ada di Alkitab. Nggak ada di luar kitab terminologi tentang keselamatan. Silakan dicek. Gitu loh. Kemudian, jika kita bicara keselamatan, itu berarti bicara tentang kurban. Dari zaman para nabi itu sudah diajarkan tentang kurban. Gitu loh. Maka adalah suatu hal yang aneh jika ada yang mengklaim agama selamat tetapi tidak melakukan apa yang Alkitab katakan atau tidak mengimani apa yang telah para nabi ajarkan gitu loh. Dan jika ada yang mengatakan bahwa para nabi zaman dahulu adalah Islam, mana bukti sejarahnya? Jangan hanya omong kosong. Udah itu aja. Menyelamatkan, tapi personal, itu Yesus Kristus. Jadi dikatakan seperti itu, waktu manusia diperintahkan jangan kamu makan atau raba buah ini pengertian pertama kan, kamu akan mati, dia makan, dia mati. Terus dikatakan dari keturunan mula yang akan memperebutkan kepala ular. Ingat bahasa keturunan. Jadi berkali-kali itu dipertontonkan di Matius pasal 1. Dari Yesus sampai ke Daud itu 14 keturunan, tapi tidak satu pun disebut penebus di situ. Dari Daud ke Abraham 14 keturunan, tapi tidak satu pun penebus. Kenapa? Karena penebus itu tidak berdosa dan harus berasal dari Allah. Berasal dari Allah inilah yang mengartikan bagaimana pengertian sesungguhnya tentang penebusan. Jadi harus ada yang mengerti tali merahnya. Apa itu dosa, apa itu buah pengetahuan yang baik dan jahat, apa hukumannya, dan bagaimana cara penebusannya. Itulah konsep keselamatan dalam Kristen. Diperjelas bagaimana bangsa Yahudi itu menanti-nanti. Kami Muslim mempercayai bahwa keselamatan itu sudah ada sejak manusia pertama ketika Nabi Adam diturunkan. Nabi Adam kemudian diilhami oleh Allah untuk bertaubat. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi seperti yang dibilang Pak Zulkarnain tadi, bahwa Islam itu berasal dari kata salam, yaitu keselamatan. Kenapa? Karena sejak manusia pertama sudah ada jalan keselamatan melalui bertobat kepada Allah dan menyesali perbuatan kesalahan. Tidak ada kurban oleh Adam, tidak ada. Siapa yang menyembelih kurban? Tidak ada kurban di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, keselamatan dalam Kristen itu nanti ada di abad pertama.
Ya, nanti ada abad pertama. Sebelum abad pertama, sebelum Masehi itu faktanya keselamatan sudah ada melalui Abraham, melalui Nuh, melalui Musa, melalui Yakub, melalui Ishak. Sudah ada keselamatan. Tanpa menumbalkan manusia di kayu salib, mereka bisa selamat. Tanpa membunuh orang. Oke, di sini dikat ya, karena Islam menyalahi aturan dan mereka yang buat aturan sendiri bahwa tidak boleh menghujat, tidak boleh menyinggung agama lain, tapi mereka melakukan itu. Jadi bisa dilihat ya siapa yang pintar berdiskusi. Lanjut di part berikutnya bagaimana responnya mereka. Sedikit lagi, 30 detik lagi, 30 detik lagi. Sudah selesai waktu saya atau masih lanjut? Ya, 30 detik, cepat 30 detik. Tapi jangan duduk bawa kitab kami, nanti bawa kitab. Buat dulu pengajaranmu dan agamamu dan kauman sesuai dengan kepercayaanmu. Itu dulu baru argumentasi. Udah silakan lanjut. Udah silakan aja. Waktu dikasih sama kamu. Udah dah. Tapi jangan sibuk kitab kami ya. Ya kalian juga menyinggung kami, gimana sih? Tadi kan Bisa dilihat dari video-video sebelumnya, tidak ada pihak Kristen itu menyinggung pihak sebelah. Jadi mereka merasa tersinggung. Baper. Mohon maaf karena tidak taat aturan kita turunkan dengan terpaksa. Tukang bohong seperti kepal tinju tadi ya. Dia berbicara sok tahu, tapi sebenarnya itu hanya perspektif pribadi atau perspektif agama dia yang dipaksakan kepada kekristenan. Sedangkan kekristenan dan Alkitab tidak berbicara demikian. Jadi kita sudah paham tukang bohong seperti ini ya. Saya bacakan bagaimana keselamatan seperti yang dibicarakan Bro Mamanang Hindu. Itu sudah ada dalam perjanjian lama. Ya karena itu Paulus menulis, ya di dalam hukum Taurat itu terdapat bayangan saja dari apa yang akan Yesus kerjakan itu keselamatan. Ibrani 10 ayat yang pertama. Saya baca di sini ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi tukang bohong itu memang suka berbohong gitu. Tapi Alkitab berkata lain, bahwa keselamatan itu hanya dalam Yesus. Dan Yesus juga berkata ya, bahwa darahnya benar-benar ditumpahkan untuk tebusan dosa manusia, gitu loh. Jadi kita nggak perlu percaya dengan tukang bohong yang memaksakan kepercayaannya pada orang lain, lalu seakan-akan dia tahu, padahal Alkitab dan Yesus Kristus tidak bicara demikian. Ya kalau kita mau percaya siapa gitu loh, percaya tukang bohong itu, atau kita percaya pada Tuhan Yesus dan para penulis Alkitab gitu loh. Saya rasa itu, silakan teman-teman yang lain lanjutkan kalau masih ada waktunya. Ya, mungkin kita sudah bisa masuk sesi menanggapi ya. Saya ingin menanggapi dalam Al-Quran itu tentang keselamatan itu sebenarnya secara umum itu ada di dalam surah Al-Anbiya itu, ayatnya saya lupa. Itu dikatakan bahwa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi di dalam Islam sebenarnya yang menjadi jalan keselamatan itu atau yang menjadi juru selamat itu adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah kalau di teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, maka di Islam yang menjadi jalan keselamatannya adalah Rasulullah, sehingga seluruh ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah merupakan jalan keselamatan. Nah, menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Maker tentang bahwa bukan agama yang memberikan keselamatan, tetapi masing-masing manusia, saya kira ini agak kurang tepat. Sebab bagaimana mungkin kita bisa selamat kalau kita sendiri tidak tahu aturan-aturan yang bisa mengantar kita pada jalan keselamatan. Nah, saya kira inilah yang membedakan kemudian kami dengan kami Muslim dengan teman-teman Kristiani di dalam di dalam kita tiba pada keselamatan itu. Hanya dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah barulah kita bisa masuk kategori orang-orang yang terselamatkan. Ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah itulah yang kemudian disebut dengan agama Islam. Jadi hanyalah agama
Islam yang bisa membawa kita pada keselamatan yang kekal. Jadi itu yang saya bilang tadi. Silakan. Tuhan Yesus datang bukan bawa agama, bahkan tidak pernah bawa kitab. Tapi dia penggenapan apa yang telah diperjanjikan dari awal. Ini yang saya bilang tadi, agama lain seperti Mama Bagindo bilang juga tidak mengenal konsep keselamatan. Karena konsep keselamatan itu harus tertulis. Siapa yang menulis? Dari yang terdahulu. Bukan satu orang menulis untuk dari awal sampai akhir cuma satu orang. Ini harus diperhatikan. Konsep keselamatan Kristen itu telah diperjanjikan dari awal. Makanya, siapa yang menulis itu? Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu Musa. Yang dia menulis bagaimana konsep keselamatan itu telah dinyatakan oleh Tuhan, oleh pencipta langit dan bumi, dan itu diteruskan ke Yosua, oleh yang kita kenal keturunan-keturunan, bukan keturunan dari luar ini. Maka kalau dikatakan siapakah Allah orang Kristen? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Berhenti di situ. Bukan Allah Ismail dan bukan Allah Esau. Tetapi dari keturunan Abraham itu adalah Ishak, dari keturunan Ishak adalah Israel. Dari keturunan Israel inilah yang akan menggenapi pertama penubuatan tentang perjanjian tentang sunat dan tanda perjanjian. Ingat itu. Kami mengenal hukum terbaik itu tidak ada yang bisa membantah adalah hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Taurat 10 Allah dan 613 mitzvot itu. Tidak ada yang membantah itu. Tetapi ternyata manusia tidak bisa hidup di situ. Makanya diberikan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan karunia loh itu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, setiap orang yang percaya kepadanya binasa memperoleh hidup yang kekal. Konteksnya sederhana. Bahwa Menanggapi kembali, kalaulah Yesus ini datang tidak membawa agama, terus apa agama yang dibawa oleh Yesus ini? Ya kan? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, sehingga ketika Yesus tidak membawa agama, terus Kristen itu sebagai apa? Apakah itu hanya sebagai Saya coba menanggapi ya. Jadi ketika Bang Story Maker ini mengatakan bahwa Yesus tidak membawa agama, terus yang menjadi pertanyaan besarnya, Kristen ini apa kalau bukan agama? Apakah hanya sebagai organisasi kemasyarakatan? Nah, ini menjadi persoalan ketika Kristen itu hanya sebagai ormas, itu bisa-bisa nasibnya seperti HTI, ya kan? Hizbut Tahrir Indonesia itu bisa-bisa dibubarkan oleh pemerintah kalau dianggap bertentangan dengan konsep-konsep negara hukum begitu. Sekalipun Bang Maker mengatakan bahwa Yesus tidak membawa agama, tetapi saya yakin pasti ada ajaran yang dibawa, dan ajaran yang dibawa itu adalah ajaran keselamatan. Itu sebabnya tadi saya mengatakan bahwa Islam itu diartikan sebagai keselamatan, maka ajaran keselamatan itu menunjukkan bahwa Yesus itu membawa agama namanya Islam. Agama itu kan diartikan sebagai aturan. Jadi agama diartikan sebagai ajaran. Jadi ajaran keselamatan, agama Islam. Jadi Yesus sendiri itu Islam secara istilah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian saya ingin mencoba mengkritisi atau menanggapi bahwa Yesus ini sebagai juru selamat. Ya. Saya 4 menit ya. Saya tidak menegasikan itu. Saya mempercayai itu bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Bahkan satu-satunya juru selamat bagi bangsa Israel ketika dia diutus. Sebab Yesus ini memang adalah nabi terakhir yang diutus dari kalangan bangsa Israel. Makanya wajar dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat. Kenapa saya yakin mengatakan itu? Itu bisa dilihat di dalam Yohanes 17 ayat 3. Di situ disebutkan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Nah, ayat ini harus dikaitkan dengan Matius 15 ayat 24. Di situ dikatakan bahwa aku hanya, dengar nih Bang Story, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Artinya apa? Memang dia itu adalah juru selamat.
tapi bukan untuk Bani Batak, Bani Manado, Bani Jawa, enggak, atau Bani Indonesia, enggak. Hanya domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu tidak boleh dibantah. Sebab ketika ayat ini dibantah, maka itu bisa menyebabkan Bible ini secara keseluruhan dianggap salah. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan teori kebenaran koherensi, itu premis yang satu tidak boleh bertentangan dengan premis yang lain. Seharusnya premis yang satu harus saling menguatkan dengan premis yang lain. Ayat yang satu harus saling menguatkan dengan ayat yang lain. Makanya Yohanes 17 ayat 3 ini saling menguatkan dengan Matius 15 ayat 24. Ketika ada ayat yang lain yang mencoba menentang ayat Yohanes 17 ayat 3 dan Matius 15 24, artinya itu mengindikasikan bahwa Bible itu salah berdasarkan teori kebenaran koherensi. Masih berapa menit, host? Host, moderator. Nyimak di bawah, saya nyimak di bawah. Ada tamu. Kamu itu. Udah. Saya nyimak di bawah. Kamu yang datang bidadari ya? Cari bidadari ya? Oh, lagi ada tamu. Kamu sudah bidadari. Waduh, benar-benar kami cari. Udah. Dari dulu itu bidadari. Udah silakan. Bodoh kau ini memang. Jangan begitulah. Saya nyimak di bawah. Kalau sudah ada bidadari, tamu. Ini terakhir Pasiko naik. Terakhir kami ke snack Pasiko. Sudah. Jadi Jangan gitu, jangan gitu. Serius yang ada tamu. Penipuan dalam intelijensia. Satu penipuan sudah kelihatan, tetapi dipaksa. Orang mengenal bahwa agama Islam itu muncul di abad ke-7, yang dimana kita mengenal oleh Nabi Muhammad menerima kitabnya Al-Quran. Ini sudah jelas abad ke-7. Bahkan Allah itu dikatakan jika Muhammad tidak lahir, apakah Allah Yesus itu muncul? Itu pertanyaan paling besar. Kenapa dikaitkan dengan agama yang tidak ada di Arab, berasal dari Arab? Ini harus diperhatikan. Apakah pengertian ini sangat mengerti bagaimana mengatakan Yesus itu adalah seorang Islam? Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Abad ke-7, abad ke-1 apalagi dengan Musa, Daud, apalagi Adam. Ini saya bilang tadi, yang ada adalah penipuan intelektual. Orang sudah sangat mengerti bagaimana waktu itu dibuat. Maka dikatakan hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keberapa. Tuhan bicara tentang waktu. Dan tidak bisa ditipu waktu itu. Bahwa Muhammad itu ada di abad ke-7. Dan dialah Nabi Islam. Maka dikatakan Muhammad tidak pernah membaca Injil. Muhammad tidak pernah membaca Taurat. Muhammad pun tidak pernah membaca Zabur. Bahkan satu ayat pun mengatakan Jibril tidak pernah ketemu dengan Musa. Di mana ayatnya? Jibril pernah nggak ketemu dengan Daud? Di mana ayatnya? Bahkan saya katakan Jibril pernah nggak ketemu dengan Yesus? Isa Al-Masih. Di mana ayatnya? Semuanya penipuan. Bahkan yang bertemu dengan Jibril adalah siapa? Maryam. Apakah Maryam jadi nabi? Penipuan lagi. Penipuan intelektual mengubah pola pikir yang sebenarnya menjadi tipuan. Imani saja. Terus bicara keselamatan seperti dia bilang tadi. Rahmatan dalam apa? Saya nggak ngerti. Harus ada konsep penebusan. Apa caranya? Menjalankan apa? Maka yang begitu besar hebatnya Alkitab mengatakan bahwa bagaimana Allah pencipta langit menunjukkan tidak satu pun manusia yang bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat. Makanya keselamatan itu harus mengacu kepada mana? Kejadian 3:15. Dari keturunanmu inilah. Maka semua orang Yahudi atau orang Israel menanti-nantikan ini. Anak manusia atau disebut dengan Kristus atau disebut dengan Mesia. Karena di dalam dialah ada keselamatan. Allah yang datang muncul menjadi manusia. Itu konsepnya. Dia menyelamatkan sendiri. Jadi tidak bisa ditipu lagi dengan pengajaran, oh ini berasal dari Islam apa? Oh, kocak kalau dibilang bagaimana menarasikan agama itu muncul di abad ke-7, tapi telah dimiliki oleh orang sebelumnya. Yang menjadi permasalahan adalah, pernahkah ada nabi dari Arab?
Siapa nama orang Arab pertama? Semua tidak bisa terjawabkan. Bahkan dikatakan, bisa nggak seorang yang umurnya 63 tahun, dan setelah kenabian 40 tahun, 40 tahun apa yang disembah dia? Apakah itu bukan musyrik? Pernahkah dia melakukan sholat selama 40 tahun sebelum kenabian? Musyrik tidak pernah lakukan. Pahalanya berapa yang dikurangi? 1 kali sholat. Ini saya bilang penipuan karakter intelektual. Sudah jelas dia waktu. Berapa menit lagi tuh? Bagaimana dia bicara suatu tentang kebenaran? Bahkan dikatakan hanya Isa Al-Masih lah tidak mengenal dosa. Sementara tentang Nabi ini apa dikatakan? Dosanya telah diampuni dan dosa yang akan datang. Artinya apa? Dia berdosa. Tapi kalau berani satu saja dari kalian mengatakan apa dosanya yang diampuni itu, saya mau pindah agama.